Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Persaingan smartphone makin hari itu makin panas aja nih. Apalagi udah masuk bulan ketiga di tahun 2023. Ditambah lagi beberapa hari ke depan bakalan lebaran. Dan pasti kalian akan kebagian THR. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung mau mencari smartphone mid-range tapi spesifikasinya itu ganas sampai-sampai nggak bisa dijinakin. Jawaban yang paling tepat adalah smartphone ini, yaitu iQOO Z7. Ini merupakan smartphone kelas mid-range dari iQOO yang sebelumnya mereka sukses melaunching kelas flagship melalui iQOO 11 yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 2 pertama di Indonesia. Itu menjadi salah satu apresiasi besar untuk iQOO karena kalau bisa dibilang brand iQOO ini adalah brand baru yang baru masuk ke pasar Indonesia tapi udah bisa mengacak-ngacak pasar smartphone Indonesia. Luar biasa kan? Nah, sementara itu di versi kelas mid-range-nya ini iQOO juga membawa SoC Snapdragon 782G pertama di Indonesia. Jadi memang iQOO kalau kita lihat belakangan ini selalu menjadi yang pertama menggunakan SoC terbaru dari Snapdragon. Pada dasarnya Snapdragon 782G ini merupakan versi upgrade dari Snapdragon 778 5G. Namun upgrade-nya ini bisa dikatakan cukup lumayan sadis. Karena kalau kita lihat dari skor poin di website Versus antara kedua SoC ini tuh perbedaannya cukup lumayan jauh nih, sekitaran 13 poin. Perbedaan yang cukup masif kalau kita bandingkan. Dari skor AnTuTu-nya aja terlihat jelas upgradean performance yang sangat masif nih. Bedanya itu 70 ribuan. Berarti bukan sembarang upgrade nih. Naik tingkat banget lah nih SoC yang satu ini. Selain itu yang cukup mengejutkan saat gua ajak tes CPU throttling selama 30 menit. Alhasil iQOO Z7 kelihatan stabil mampus. Bener-bener grafiknya itu diwarnai hijau. Gak ada yang namanya drop grafik. Nah, sebelumnya juga udah sempat gue bandingkan nih dengan Snapdragon 778 5G. Dan hasilnya mengejutkan sekali. Snapdragon 782G ini paling stabil selama 30 menit. Sementara 778 5G cuma 15 menit aja itu udah ngap-ngapan. Gak cuma dari segi benchmark aja, kita coba buat penggunaan ngegame juga. Sebelumnya buat main game PUBG Mobile, settingannya ini tembus di settingan smooth ekstrim. Belum bisa sampai SDR ekstrim, sayang banget sih ya. Tapi nggak masalah, karena FPS yang dihasilkan ini benar-benar stabil mampus. Di angka 57 sampai 60 FPS. Minim banget terjadi frame drop. Giroskopnya juga udah jelas lancar lah ya, nggak usah ditanyakan masalah giroskop delay atau enggak. Karena ini udah HP kelas mid-range yang pastinya giroskopnya udah pakai giro hardware. Dan selama bermain PUBG Mobile 1 match kurang lebih 20 menitan, baterainya ini berkurang sekitaran 5%-an aja. Masih tergolong irit bener kalau menurut gua. Selanjutnya kita buat main game Genshin Impact nih. Settingannya highest 60 fps. FPS-nya lagi-lagi dapat di angka 50 sampai 60 fps. Walaupun sesekali ada frame drop sih, tapi frame dropnya ini tidak terlalu berarti. Ya, gak berasa banget lah frame drop terjadi di HP ini. Oh ya, by the way ini buat main game Genshin Impact dalam kondisi motion blur gua matikan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian aktifkan ke settingan tinggi untuk motion blurnya bakalan kerasa frame drop. FPS-nya juga nggak bisa dapat di angka 60, paling di angka 35 sampai 49 FPS aja. Dan kalau ditanya sering frame drop atau enggak frame drop sih, lebih tepatnya kurang enak aja di mata. Jadi buat kalian yang ngejar FPS banget anaknya ya, mendingan nonaktifkan aja yang namanya fitur motion blur. Lagian juga bikin pusing kalau menurut gua. Nah, masalah temperatur buat main game Genshin Impact agak sedikit panas yang menyentuh di angka 43 derajat Celcius. Bagian terpanas yaitu ada di bagian kamera, tempat posisi SoC. Namun walaupun begitu, iQOO Z7 ini udah dilengkapi dengan 3K Vapor Chamber Cooling System yang diklaim dapat menurunkan panas smartphone hingga 15%. Karena kalau kita bandingkan dengan kelas smartphone harga yang sama yaitu kelas mid-range, iQOO Z7 ini bisa menghasilkan suhu panas yang rendah. Ya bisa dibilang kalau buat main game Genshin Impact ini yang paling adem. iQOO Z7 juga ditemani dengan kapasitas RAM yang besar yaitu 12GB dengan storage 256. Dan ini masih bisa di-expansion hingga 8GB. Kapasitas RAM segede ini jarang-jarang banget ya kita temukan di smartphone kelas mid-range. Artinya iQOO nggak pelit soal kapasitas. Oh ya, sedikit catatan penting nih bahkan ya. Saran gua kalau misalnya kalian suka game hardcore, pakein casing. Soalnya bagian belakangnya ini seperti layaknya metal. Walaupun gua nggak tahu sih ini metal atau polikarbonat. Yang jelas bagian belakangnya ini gampang menghantarkan suhu panas. Jadi biar kalian nyaman main gamenya ya mendingan pakein casing aja.
Nah, untuk desainnya sendiri bisa dikatakan kali ini iQ Z7 tampil lebih kalem nih. Tidak ada aksen-aksen yang aneh-aneh kalau kita lihat. Ataupun kolaborasi mereka dengan BMW Motorsport. Namun impresi soal desain cukup menarik lah. Dengan konfigurasi dual kameranya aja yang nggak terlalu keramaian gitu loh. Nggak pakai triple kamera dengan satu kamera gimmick gitu. Ya di sini terlihat simpel sih. Dual kamera aja yang ini berfungsi banget. Dan feel saat digenggam pun juga kerasa nyaman. Karena keempat frame-nya ini masih melengkung. Cuman kekurangannya bobot dari smartphone ini agak sedikit berat, yang menyentuh di angka 200 graman. Oke, untuk masalah port di sini nggak ada yang absen ya teman-teman. Di sini masih ada lubang jack 3,5 mm. Terus juga di bagian kanan di sini ada volume up and down sama tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Ya, fingerprintnya ini masih menyatu dengan tombol power. Nanti kita bakalan bahas nih ya, soalnya ini yang menarik banget. Terus juga di bagian bawah ada lubang speaker, lubang USB Type-C dan juga lubang SIM card. Dan tak lupa juga di bagian kiri di sini polosan aja, nggak ada apa-apa. Oke, tadi kita sempat ngebahas masalah iQ yang nggak pelit akan spek. Yap, ini juga berlaku di bagian kameranya yang nggak pelit akan resolusi. Ya, resolusinya sendiri sih bisa dikatakan standar aja, 64 megapiksel. Namun iQ Z7 ini sudah ditemani dengan OIS yang membuat hasil foto dan video makin kelihatan ciamik. Bisa dilihat di beberapa slide berikut ini. Terlihat bahwa hasil foto yang ditangkap menggunakan iQ Z7 sangatlah tajam bener. Dengan kondisi warna yang kelihatan pas, tidak terlalu oversaturated, tidak terlalu overcolor. Yang menurut gue di bagian kamera ini ada sedikit improvement. Dan gue lebih suka karakter foto yang dihasilkan dari iQ Z7 ketimbang iQ 11 yang kemarin sebelumnya kita sempat review. Apalagi dalam kondisi malam yang membutuhkan cahaya banyak, si iQ Z7 ini masih tetap bisa mempertahankan kualitas gambar yang maksimal. Mungkin saja hal ini dibantu oleh fitur OIS yang bisa mengoptimalkan hasil gambar dalam kondisi gelap ataupun minim cahaya. Gak cuma foto aja, videonya pun juga terkejut nih karena hasilnya stabil bener. Nah, kalau ini hasil perekaman kamera belakang dari iQ Z7 di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalian bisa lihat hasilnya bener-bener stabil banget. Dan ya, ini bisa sampai 4K 30 fps dan 4K nya juga stabil banget. Ya, bisa kalian nilai aja dulu untuk Full HD plusnya seperti ini. Dan gue menurut pandangan gue sih soal videonya ini benar-benar stabil karena udah pakai OIS juga ya teman-teman. Nah, ini 4K-nya. 4K-nya ini bisa sampai 60 fps dan hasilnya seperti ini. Benar-benar stabil sama kayak Full HD Plus tadi. Jadi memang nggak ada downgradean kestabilan dari iQ Z7 ya antara Full HD dan juga 4K 60 fps. Ini 60 fps by the way. Dan hasilnya seperti ini. Ya bisa kalian nilai sendiri aja. Menurut gue udah oke lah ya buat HP kelasan mid range kayak gini. Jadi guys, ini dia hasil perekaman kamera depan dari iQ Z7 di resolusi Full HD plus 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat detailnya cakep dan tone warnanya itu juga mantep gitu loh. Warnanya juga nggak terlalu over. Dan yang pasti hasilnya bagus sih menurut gue. Walaupun memang nggak bisa sampai 4K seperti di kamera belakangnya, tapi overall ini udah oke banget. Dan kalau ditanya stabil atau enggak, ini stabil sih walaupun nggak terlalu ngezoom ya teman-teman. Setelah kita lihat hasil foto, bisa gue bilang iQ Z7 ini cocok banget di segala medan. Karena juga baterainya berkapasitas 5000 mAh, kapasitas yang standar sih bisa dikatakan. Cuman kecepatan chargingnya ini udah 120 watt dengan dual cal flash, jadi bakalan jauh lebih aman. Karena pengisian dari 0 sampai 70%-an itu cuma membutuhkan waktu kurang lebih ya 30 menitan lah teman-teman. Jadi serasa cepat gitu loh.
Oke, dari tadi sepertinya kita ngebahas soal hal yang menonjol aja di smartphone ini. Padahal nyatanya ada satu bagian yang nggak terlalu wow-wow banget, yaitu masalah layar. Bisa dikatakan layar smartphone ini pakai panel yang sedikit downgrade. Bukan downgrade sih, bisa dikatakan biasa aja, yaitu IPS. Tapi walaupun pakai panel IPS, namun di sini IPS-nya bukan sembarangan IPS, karena ini IPS the next level, yang kualitasnya itu hampir mendekati panel OLED. Karena walaupun begitu, kita tetap masih bisa menikmati konten SDR10 di berbagai platform. Jadi buat kalian yang suka nonton film, ini nggak masalah banget karena sudah support SDR10 di iQOO Z7 ini. Diagonal layarnya juga kerasa besar, yaitu 6,64 inch, yang dimana ini udah pas banget entah itu kebutuhan nonton film, main game, ataupun scrolling sosial media. Oke, untuk scrolling sosial media juga ditambah makin mantep nih, karena untuk refresh rate-nya udah 120 Hz, jadi udah nyaman banget. Harusnya dari segi layar, walaupun panelnya masih pakai panel IPS, gue nggak masalahin hal ini sih, karena bisa dikatakan IPS-nya ini IPS the next level, bukan IPS HP sembarangan 1-2 jutaan gitu loh. Ini udah beda kelas, bos. iQOO Z7 juga sudah ditemani dengan NFC multifunction, yang dimana ini NFC-nya bisa dipakai dalam segala hal. Jadi buat kalian yang nanya NFC di smartphone ini ada atau enggak, jawabannya ada. Bahkan ini udah multifunction, udah upgrade daripada versi NFC sebelumnya. Jadi kesimpulannya yang bisa gue berikan, smartphone ini bener-bener ganas, bahkan sulit untuk dijinaki. Sesuai dengan judul video inilah, yang sulit dimengerti. Tapi jujur nih, gue sangat puas lah oleh improvement yang diberikan dari Snapdragon 782G ini. Upgrade-nya ini sangatlah masif daripada Snapdragon versi sebelumnya, yaitu 778G. Dan yang gue cukup salutin, iQOO juga berhasil membawa kelas mid-range-nya mereka langsung pakai SoC yang paling baru. Jadi kita nggak bosan lagi nih ngelihat smartphone di pasaran yang pakai SoC itu aja. Selain itu juga kemampuan fotografinya bisa dikatakan baik. Bahkan kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka hasil yang ditangkap dari iQOO Z7 ketimbang iQOO 11 yang sebelumnya kita sempat review ya teman-teman. Kalau belum nonton, tonton dulu videonya biar kalian paham. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian mencari smartphone mid-range, ini yang paling cocok jawaban untuk kalian. Apalagi yang incer banget performance. Ini banget jawabannya, susah dijinakin bos. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya soal smartphone ini, bisa aja tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat, bisa aja langsung DM ke Instagram kita di @serapintekno. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Stabil, gahar, performansnya mantap. Ini luar biasa sih.